kejadian gue udah merasa canggung bang. Setiap gue gali nih keluar air mulu. Gue gali air lagi. Jadi gini, peti itu kan ada di atas palanya ada kaca bang. Iya, buat ngeliat ke dalam gue. Yang di atas ngeliat kayak masih hidup. Teman gue bengong, gue juga bengong. Itu tutup peti kebuka. Baru bang, sejak bujak gue jaga di kuburan, baru tuh malam tuh gue ngerasain pundak gue berat, bulu kuduk gue bangun, awalnya takut. Pas mau pintu masuk ke bawah ke tangga, dia nongol. Sosok yang tadi gue kuburin bangun duduk, dia nongol di samping gue. Kenapa aku di situ? Aku Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang penggali kubur non-muslim yang ada di daerah Jakarta. Jadi narasumber gue malam ini bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget. Sumpah ini serem banget. Jadi buat sahabat Lonceng, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Sabto. Bang Sabto kali ini pakai topeng. Jadi emang agak nggak mau menunjukkan wajahnya. Agak kelihatan di bawah dikit, nggak apa-apa bang ya? Iya nggak apa-apa. Kenapa mau pakai topeng? Karena Bang Sabto masih aktif bang ya, masih aktif sebagai penggali kubur atau penjaga makam di salah satu makam di Jakarta. Jakarta mana sih tuh masuknya kalau Pusat. Jakarta Pusat ya masuknya. Iya. Penjaga makam non Muslim yang ada di Jakarta Pusat. Ini salah satu yang terbesar ya? Salah satu yang terbesar di sana. Oke. Bang katanya banyak ngalamin kejadian horor. Boleh disepil nggak dikit apa aja yang nggak usah di-spill kejadiannya, pernah nginin, pernah ini apa tuh bang? Pernah ngumpulin satu nih yang paling kena di gue nih, yang seharusnya bukan ngubur di situ. Ini kan gue unit Kristen bang, Kristen dan Chinese ya? Dia ternyata itu Muslim, dikuburin di situ. Oke. Dan habis itu lu ngalamin kejadian-kejadian horor? Iya, di situ tuh nggak itu sampai di situ aja bang. Oke, terus ada apa lagi tuh bang? Gokilnya gue nih nguburin orang yang gue pikir orang Nasrani, ternyata itu pemuja setan bang. Di situ juga? Iya di situ juga. Oke. Dan sekte apa sih sekte pemuja setan gitu ya? Oh dia dikubur di situ sama keluarganya? Itu proses penguburannya maksudnya normal aja? Kayak biasa pas nguburinnya? Ya nguburin normal, selang keluarganya pulang, temen gue pulang, gue kan karena gue tidur di situ bang. Oh iya, lu tidur di situ ya? ya? Iya, jadi tempat kejadian nggak jauh dari tempat gue tidur. Ya sahabat Lonceng, jadi Bang Sabto ini juga tidur di situ, tidur di bawah makam. Bunker. Jadi bunker itu ada di bawah makam. Salah satu makam di sana yang terbesar ya. Paling bukan di situ aja, termegah di Jakarta, bang. Oke. Jadi kalau nanti di video ini banyak video-video footage gua ke sana, berarti gua udah main ke sana. Kalau belum juga berarti gua nggak jadi main ke sana ya. Oke. Jadi ini mungkin ditahan dulu bang ya ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Sabto, tonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip karena gue berani jamin video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah, Bang Sabto, langsung kita mulai bang ya. Oke, siap. Halo guys, sebelum masuk ke videonya gua punya info nih. Buat kalian yang mau kebebasan waktu dan finansial, baiknya mulai pilih opsi investasi berbasis online yang fleksibel. Ya seperti gua yang berinvestasi di Okta. Okta adalah platform investasi terpercaya sejak 2011 yang sudah tersedia di lebih dari 180 negara dengan 13 bahasa. Ada berbagai macam materi tentang investasi trading yang mereka sediakan buat dipelajari dulu. Mereka juga punya penghargaan internasional, salah satunya Award Sekuritas Dana Klien Terbaik Indonesia oleh Award Business Star Magazine.
Okta juga sedang membuat komunitas belajar yang memberikan peluang untuk para trader biar dapat profit secara pintar. Nantikan konferensi trading tahun ini, narasumbernya keren-keren banget. Ada Vito Henjoto, Andre Rizky, Dennis SLL, dan Samuel Chris. Tentunya kalian semua bisa bertanya dan berdiskusi selama konferensi tersebut. Malah yang punya pertanyaan bagus bakal dapat merchandise menarik dari Okta. Juga bakal ada kesempatan dapat hadiah hanya dengan menghadiri konferensinya. Cara ikutannya cukup klik link gue di bawah. Lakukan deposit sebelum 30 Oktober, terus kalian otomatis bakal dapat 5 lot hadiah yang bisa dipakai di Okta Gift Shop, voucher, merchandise, dan lain-lain. Kalian juga bisa join grup Telegram untuk ikut LTS eksklusif di 31 Oktober. Yuk join konferensinya buat selangkah lebih dekat mencapai kebebasan finansial dengan memperluas wawasan kalian tentang trading, market, dan strategi dengan Okta. Ya gini bang, mulanya kita berkecimpung di dunia perawatan makam ini kisaran tahun 2000 bang. Oke. Jadi ini saya di sini nggak sendiri, dalam artian ini pekerjaan yang cukup dibilang turun temurun dari kakek saya turun ke bapak, ke saudara-saudara, mamang kalau orang Betawi bilang kan mamang kan ya, encang gitu. Ya memang pekerjaannya hasilnya dari situ, perawat makam, penjaga makam lah kasarnya. Kalau saya ini bersihin makam tuh kisaran jam 8. Selesai bersihin makam istirahat jam 12. Ya jam 12 tuh kan ya kita leha-leha istirahat sama anak-anak perawat makam tuh istirahat pada makan ngopi bareng situ. Nah kalau saya ini ada tempat bang. Jadi tempat saya khusus buat tidur situ. Memang saya tidur di situ di areal pemakaman. Saya tidur di situ awal-awal sih nggak sekira apa yang saya bayangin gitu bang. Pas kalau sore itu kan rutinitas kita udah anak-anak sebagian ada yang pulang. Jadi teman saya nih kebetulan nih rumahnya kan agak jauh juga nih kan. Tidurlah dia di depan aula di samping kantor TPU. Kalau saya nggak mau kan tidur tuh rame-rame saya paling ngedemen kan bang. Jadi saya tinggal di situ di bawah bunker. Itu namanya kuburan raja. Kuburan raja? Paling megah di salah satu pemakaman yang ada di daerah Jakarta Pusat itu paling megah. Jadi itu gimana tuh sistemnya? Dia kuburan paling megah, di bawahnya tuh ada. Nah, jadi saya ini posisinya itu makam tuh paling luas ya. Dengan dikelilingin pagar-pagar, kuburnya megah. Ornamennya seperti kayak apa sih, Bang? Kayak menara lah gitulah. Dengan ornamennya itu dindingnya marmer, pilar-pilar marmer. Nah, di atas ini ada altar. 2 buah makam itu cuman berupa kayak batu nisan doang, manjang kiri kanan. Dan atasnya ini ada semacam kayak patung. Oke. Nah, posisi tempat tidur ada di bunker bawah. Bawahnya? Yang di mana itu kuburan. Dalam artian kuburan ini bang, saya potong nih bang ya. Abang kan belum tahu nih, saya kasih tahu. Jadi sejarahnya ini sebelum saya masih kecil itu saya udah tahu dengar. Jadi itu salah satu tuan tanah Cina yang paling kaya yang ada di Jakarta, sempat tinggal di Belanda. Setelah di sana cukup lama meninggal. Nah jasad ini kan nggak bisa pada situ susah kan, akhirnya dikremasi, tinggal abu jenazahnya. Nah jadi ini tuan tanah ini laki bini. Berapa lama selang misalkan suami meninggal, baru istrinya sekitar 2 tahun meninggal. Nah dijadiin satu abu dibawa ke Jakarta. Nah salah satu pemakaman yang di situ ada salah satu keluarga dari istrinya yang meninggal ini, si tuan tanah ini. Entah itu kakeknya atau orang tuanya dikubur di situ. Itu kuburan tua juga yang cukup dikeramatkan. Sampai sekarang masih ada bang. Di samping sebelah kuburan yang megah itu yang saya bilang kuburan raja. Jadi itu di posisi saya tidur ini itu cuma disekat tembok doang. Nah tempatnya ini khusus ruang dia untuk penyimpanan abu-abu 2 tuan tanah itu, istrinya sama yang tuan tanah itu. Di salah satu keluarganya dari tuan tanah ini ada tuh familinya tuh saudara jauh ngubur di situ bang, nggak jauh dari dekat, maksudnya nggak jauh dari pemakaman yang gue tidurin itu. Saya nguburin selesai sore abis maghrib udah selesai semua tuh keluarganya pada pulang, gue sendiri temen gue udah pulang kan, sebagian di depan semua kan. Bang lu gue tinggal ya, udah tinggal dah, gue bentar lagi mau mandi.
Ya udah tuh. Saya ngilangin keringat dulu, saya duduk di atas altar tuh bang. Batu nisan yang di bawah itu. Duduk sendiri. Saya ambil bikin kopi, bengong lah. Jadi kan posisi saya duduk arah ke depan jalanan bang. Pertigaan tuh kan. Tuh ada orang jalan. Jadi ini arah ke depan tuh jalan pertigaan gini bang. Otomatis nih orang kok makin lama makin gede dari awal kecil bang. Kok gede. Nah pas di tengah-tengah itu kayak semacam ada kabut ke asap hitam. Pas di samping dia jalan begini, hilang. Gue bengong di situ. Ini baru pertama kali gue ngeliat sosoknya begini. Gue orangnya penasaran bang. Gue samperin ternyata apa? Kucing. Baru gue nemuin sosok kucing yang tadinya orang berubah jadi kucing hitam. Semua hitam, matanya hitam, segala macam hitam. Nggak ada yang putih-putihnya, beneran. Kalau kucing normal kan, ada pupilnya putih kan. Ini nggak ada hitam semua. Jalan ke samping. Ke samping lurus, gue ikutin. Kalau Betawi bilang, gue intilin tuh kan, gue intilin. Nyampe di perapatan. Perapatan itu ada kuburan tempat penyimpanan abu-abu jenazah Jepang, bang. Gue liatin aja. Nah, nggak ada apa-apa ya kan. Gue jalan lagi tuh bang ke belakang. Tuh kiri kanan gelap. Jam berapa nih? Masih sore, sekitar jam 9, jam 10 deh. Masih sore. Nah kebetulan emang habis hujan tuh bang. Habis hujan. Jam 9, jam 10 malam. Baru bantet habis hujan deh tuh. Nah di situ kan ada semacam tempat kayak penampungan bak ya. Bak penampungan buat perantian anak nyiram, perawat nyiram kan di situ kan akses buat ngambil air di situ kan. Selain di situ juga ada juga ngambil air di belakang tuh ergot. Kalau malas pada nyiram ke tengah itu kan posisi di tengah dia. Kalau biasa kan setiap jam 5 gue dipesenin anak-anak. Jam 5 tuh tutoran tuh stop kontaknya dimatiin. Emang pada saat jam 5 itu sebelum kejadian gue matiin bang. Karena kan gue mandi di situ bang. Mandi gue di situ, cuci baju gue di situ. Jam 5 gue matiin. Nah pas gue jarak belum ke situ udah bunyi tuh pesintoran. Padahal jam 5 udah gue matiin bang. Air penuh emang air penuh. Gue penasaran kok nyala. Itu di kuburan cuma gue doang sendiri bang. Nggak ada orang. Gue gelap, udah nggak pukul lagu dah tuh. Kadang-kadang nyium kayak kentang rebus di ujung hidung gue nih. Kadang kayak bau perengus, tau bau perengus apa? Kulit kebakar. Iya. Bau kayak singkong kebakar. Terus sepanjang gue jalan tuh, kayak ada ngelemparin pasir sepanjang gue jalan. Cuman gue lewatin aja, bodo amat lah. Nah jarak dari kira-kira berapa meter lah dari tempat bak itu gue kayak dengar ada orang mandi. Pada saat itu kan cuma gue doang yang ada di area sekitar pembangunan kuburan, gue doang di situ. Anak-anak depan nggak ada yang berani bang. Tuh batas di tengah juga pas perapatan itu anak-anak berani cuma duduk di situ, sampai ke belakang nggak ada yang berani. Bukan gue so tau atau so berani gitu kan. Nah, kan gue orangnya pengen tahu hal segala sesuatu, gue pengen tahu. Gue samperin bang. Itu belum sampai ke bak itu, gue dengar ada orang kayak gimana sih, kayak orang mandi bukan jebur, keceplak. Kayak ngebuang air gitu. Gue deketin. Nah, kok gak ada yang mandi? Gue katakan. Tapi bekas kayak orang mandi ada bang. Itu yang tadinya kan kering, cuman air separuh aja, tumpah-tumpah wajar lah kan penuh. Ini kayak orang bekas mandi. Gue lihat lagi, gue deketin, ya kan? Gue kan bawa senter yang segini bang, kecil. Yang gobloknya gue, sampai gue senterin ke bawah. Tapak kaki bang. Orang kalau keluar dari kamar mandi kan otomatis ninggalin jejak tapak kaki dong. Gue ikutin tuh sampai di mana itu tapak kaki. Kalau orang sewajar manusia nih, dia kan sejajar ya kan. Ini enggak bang. Begini nih, gue peragain ya. Oh miring gini dia. Nyempong. Jarak gini, tahu ada lagi di sana. Gue ikutin, gue senter begini. Jadi ini jalan setapak begini bang. Nah di samping kanan kiri ini ada kuburan yang tinggi lah, tombok. Tahu tuh tapak kaki ke pilar-pilar dinding itu, napak. Naik. Jadi posisi yang jigjak begini, lama-lama ke atas. Gue senter.
Nah, pas di ujung paling pojok itu ada kuburan juga kecil. Nah, di tengah-tengah itu ada pohon asam laki yang udah mati. Jadi itu pohon asam laki cuman batasnya kira-kira nggak tinggi lah, pendek segini. Cuman dibelah begini. Gue senter begini, kiri kanan gelap gulita bang. Wujudnya, pengen tahu? Ini kupingnya panjang. Ini mata belok, ini caleng kemari. Kayak leak, ini sih leak. Ini lidah ketawa. Gila. Nih kaki gua kadang nahan. Ini nahan gua kadang narik. Jadi posisi gua begini bang. Udah gelap. Tahu gua di mana? Udah nggak, kasarnya gua udah nggak sadar kan. Pandangan gua pas gua ngeliat sosoknya ini mah bebegig. Udah gelap gue, teng. Tahu gue di mana? Sadar-sadarnya gue tuh, ingat-ingatnya gue di mana. Pas gue sadar-sadarnya bener, oh tuh gue ada pas di tengah di pohon asam laki itu yang mati, di bawah bangkar gue, dengan posisi tangan gue biru hitam di sini, kayak ada yang nyengkrem gitu. Udah ini tapaknya, telapak tangannya, tangan gue hitam nih 3 hari, bekas kayak orang begini sih, tuh begitu. Cuman kayaknya sih telapaknya udah gede banget. Ini selama 3 hari gue pakai jaketan mulu. Jadi abang kayak diseret bang ya? Nggak tahu deh, gue sadar di situ di bangker di bawah, di luar. Jadi pas anak tangga turun ke bawah posisi gue begini bang. Ini jadi nih pala gue nih di anak tangga yang paling bawah begini. Gue bangun, kotor semua baju gue. Kayak nggak terjadi apa-apa, gue sadar gue jalan, gue masuk, emang niatan gue mau mandi pada situ kan, karena gue ngeliat tuh sosok kucing, gue penasaran dong, mentok di situ, kebetulan gue mau masin lagi nih, air penuh gak nih, sekarang gue mau mandi, gue mau ngambil anduk, mau balik lagi kan, nah kok gue dikasih tongolan kayak seperti itu sosok gitu, dan yang anehnya gue sampai dibuka bangker, gue mandi lagi situ bang. Emang gue mandi di situ ya kan, ya udahlah biarinnya gue mandi lagi gitu. Nah habis mandi, kelar mandi, beberes mandi, udah kan gelap ya kan. Toren gue nyalain lagi, gue isiin lagi buat besok pagi anak buat nyerang. Gue andukkan. Jadi ini toren, ini bak, di sini ada tombok kuburan yang gede itu kan. Gue naruh anduk di situ. Nah habis kelar ganti baju, keredongan anduk begini kan, gue bisa kalau pakai anduk begini bang. Itu dari atas toren bang, kayak kain-kainan terbang, percis di atas kepala gue. Tit, gue nongak begini. Tuh kalau yang gue lihat emang gue nyaksin secara langsung nih, real nyata bang. Terus sosok kuntilanak, benar-benar kuntilanak gue lihat. Tahu kalau dia yang lempel-lempel mah. Gue ngeliat terbangnya bang, terbangnya tuh kayak kalau di kulit kuntilanak yang di pelem-pelem itu terbangnya ke atas, kadang hilang. Ini enggak bang. Itu kulihat dari atas. Posisi itu kain-kainan itu kotor, putih, cuman putih kusam gitu. Ada kayak bekas-bekas tanah, kayak daun-daunan. Itu rambutnya itu gue lihat panjang ngejuntai ke bawah gitu. Cuman kayak ada apa sih? Kayak ada belatung-belatungnya, kayak ulet-ulet gitu. Gue lihat tuh kotor ya. Bunyi anak ayam bang, cik. Pas di atas kepala gue. Gue liatin. Gini nih terbang ini. Apanya tuh? Itu sosoknya kuntilanak. Oh dia atas bawah dia. Iya, ngerapiak begini sih. Enggak kalau di film-film, cekik enggak. Suara anak ayam. Udah, depan sejalan biasa. Nah jadi posisi gue habis gali makam bang di sekitar itu paling belakang itu di blat 4846 nih bang. Apa tuh 4846 tuh apa? Itu makam areal yang paling dikeramatin di situ bang. Jadi khusus orang-orang lama yang boleh dimakamin di situ. Itu makam Chinese atau Kristen di situ? Iya Chinese juga ada. Oh yang Konghucu ya. Konghucu udah ada di situ. Jadi khusus yang orang-orang Konghucu.
Nah di situ di bawahnya itu ada di sekitar itu ada pohon yang cukup dikeramatkan lah, 2. Awalnya itu nyatu, ya karena dulu ada pembebasan lahan buat makam baru, jadi dibelah. Sepengeliatin orang tuh belah, padahal kalau orang yang ngeliat langsung tuh masih tetap gabung di situ posisinya. Cuman karena di tengah dikasih pengiran kayak got gitu, itu kalau gue ngeliat tuh tetap masih nyamping. Itu namanya pohon sengon. Nah di situ digali kan makam di situ, percis dia di depannya lah pohon sengon yang lakinya nih, kan ada 2 nih. Nah jadi gue awal gali sih normal, ya sewajarnya gue. Waktu itu gue gali berempat, aturan kan 6 orang, gue gali berempat. Nah temen gue abis ngedang itu nyeset bekas pengki pacul kan di atas, posisi gue di bawah kan. Nah 2 kan gue di bawah, 2 lagi di atas kan. Teriak bang To, anak kecil kalau udah malam gitu, biarin aja sih. Itu yang di samping lu, di samping pohon sengon. Kayak orang baru aja lu dimari pakai teriak-teriakan, lu biarin aja sih. Tau nggak bang? Pas gue ngelongok, temen gue udah kojor. Pingsan? Udah celentang pada, mata mendiri semua. 2 orang itu? Iya, jadi ini temen gue nih saling posisi nyempong begini. Dengan, ya temen gue nih si siapa sih namanya? Budeng, naik duluan. Bang To, anak-anak di celeng nih. Saya naik ke atas. Yah, dia nongol lagi. Jadi ini sosok anak kecil, mukanya muka tua. Apa sih kalau kita bilang ngajak bercanda, ngajak main. Itu sosok anak kecil tuh, anaknya itu yang penunggu pohon sengon bang. Jadi dia kayak tuyul, badan anak kecil, muka tua. Yang satu nih narik yang teman saya yang kojor nih, suruh ngajak main. Ih bener sosoknya itu 2. Nah teman gue nih yang di lubang ini udah begini ngeliatin. Gue bilang udah, jangan ganggu, saya lagi kerja ya, ntar aja mainnya. Udah hilang. Saya usap begini teman saya, bangun lagi. Gue kenapa ya? Kok gue di sini? Si bego, lo teriak-teriakan tadi cuma saya kagak ngomong aja. Udah nih perasaan gue kagak enak banget ini. Ya tuh besok lagi nerusin. Emang itu masih sore sekitar jam 7, karena kan besok pagi kan subuh dia mau nguburin, mau kan gue kelarin. Kelar jam 7 kelar udah. Gue masih di situ bang, gue masih beresin pacul segala macem, gue bersihin. Di situ kan ada bak ya kan. Nah jadi bak ini buat nyuci kaki. Anak-anak udah ngadang beranda tuh, bertiga udah duluan tuh. Gue nyuci tangan, nyuci pacul segala macem di situ. Gue lihat itu di pohon sengon tuh, apa halusinasi gue, apa gimana sih ya? Itu kan posisi pohon asam yang pohon sengon itu kan gede bang batangnya. Gue lihat tuh lama-lama tengahnya itu di bawahnya itu kebuka. Itu sosok anak kecil itu dari dalam pohonan itu keluar, sama sosok yang penunggu itu keluar. Yang satu ngelapin gue begini. Gue kayak di bawah alamnya dia bang. Nah gue ceritain nih. Jet cuman ngasih sesuatu, nggak ngomong, melalui perantara si anak kecil yang mukanya tua. Gue dikasih kayak apa sih, daun jati. Gue suruh buka. Ya semacam kayak koin-koinan gitulah. Koin kuno tapi emas. Koin emas? Yang gue kasih tahu tuh teman gue, si Daib. Lu kan ngerti nih gini-ginian nih, coba dah. Nih lu dari mana emang toh? Udah gue tadi nemu. Ini daun jati. Buka dah. Duh gila nih mah duit bang, emas nih. Lu dapat dari mana? Udah. Lu kan masalah dunia dia media sosial tahu, lu di Google dicek nih. Apaan sih namanya? Lihat tuh bang, di share tuh di Google tuh bang, ya kan? Itu duit kuno Cina tahun 1635. Jadi itu ada lambang kerajaan itu Mongol, kayak kalau apa sih artefak doang, kayak apa sih wajah muka orang cuman pakai mahkota. 2 gue dapat. Udah langsung nih. Ntar dulu, tahan dulu. Komentar buat pegangan gue aja, suatu gue lagi butuh gue jual. Ntar sama gue bang. Nah, iya, lu tahu gue tempatnya. Ya udah. Tapi yang ngasihnya itu, yang gini-gininya lu nggak ngelihat ya sosoknya apa ya? Yang di belakang si anak kecil. Oh,
Iya. Soalnya belum kesebut tuh. Ini bang, jadi gue ngeliat samar-samar itu kayak dua ya entah itu ini raja apa ratu, dia pakai mahkota juga sih bang, pakai ala keser. Kalau yang sering tonton gue sering nonton kayak kerajaan Cina gitu sih, apa sih pakai jubah panjang, yang sosok perempuan ini diapit sama ajudannya cewek juga, yang ini sosok yang lakinya ini ganteng lah cuk. Kumisnya baplang ke bawah, ini Terus ada anak kecil lari ke arah lu. iya Ngasih tuh. ngasih itu. Oh. Yang bikin kojor teman gue ini, 2 orang ini, itu dia ngasih gue. Yang satu senyum. Itu mukanya berubah lagi, sosoknya kayak anak kecil. Yang awal gue liat mukanya tua, berubah pas ngasih gue itu duit koinan itu, berubah mukanya, cakep banget, muka Chinese gitu. Setelah kejadian itu bang, abis gue ngegali itu bang, itu sekitar jarak semingguan lah. Nah, staf itu ngasih tahu ke gue, Tok, lu kan dibilangnya cukup tau lah arah makam di sini. Ini mana nih kira-kira nih yang boleh gue topping penebangan gitu kan? Ya pada situ saya lagi ngumpul sama anak-anak tuh, sama yang sesepuh situ lah bang. Ada di situ gue lagi, ya saya habis ngopi lah. Datanglah itu dari pihak staf datang, yang posisinya di mana itu nebang pohon sengon tadi, yang keluar sosok itu. Maksudnya nebang pohon? Jadi itu buat penanggiran, dalam artian penebangan tuh biar terang, karena kan di situ cukup rindang. Jadi biar terang lah. Oh, dia mau nebang itu. Tadinya dia nanya pohon mana nih yang abang ngasih tahu pohon sengongan aja tuh. Enggak. Dia tadinya bilang ini nih bang. Bilang jangan deh. Soalnya gue dari turun temurun nih nggak ada yang berani. Jangankan nebang. Mohon maaf nih bang. Ini kalau abang nggak percaya ya terserah dah. Saya bilang. Tuh pada situ ada 10 orang yang bagian penebangan. Ya kalau abang nggak percaya dengan omongan saya sama yang orang-orang lama ini silakan lah. Cuman setelah itu saya nggak mau tanggung jawab dah. Tenang pak, ini ada mandor saya kok 2 orang sama stafnya. Ya udah, jadi tuh punan gede kan bang. 10 orang ngelilingin tuh batang punan. Sore tuh jadinya, sekitar jam 3 jam 4 masih sore itu bang. Emang di situ cukup adem lah bang, karena kan pohon sengon tuh gede, itu paling gede bang, rindang kan. Itu selang berapa menit belum nebang tuh baru ngedangir doang pakai golok. Serak bunyi kan, sekeliling tuh anak-anak yang pada nebang. Tuh habis nebang 2 kali hentakan 3, teriak semua tuh, wah, mental semua. Sampai saya teriak, kan gue bilang apa? Mandore dari atas, lari-larian ngeliat anak buahnya penuh mental bang, deng. Bagusnya nggak ngangka hajar bangunan makam, yang dimana itu makam tuh kebanyakan dari granit bang. Oh, makam Chinese zaman dulu tuh ya. Kan, kan tuh bahannya itu kan dari pecahan beling bang. Iya, itu iya. kalau kena aja lu, pecah pala lu tuh. Untungnya kojornya pasti areal situ, ya bekas sampahan pada kojor situ. Matanya mendelik, ngelel semua, udah nggak ngerti bahasanya tuh. Nah ada teman saya ini sesepuh, namanya Kong Said nih kan. Gue kata juga apa lu pade, lu kagak ngerti sih. Gue kagak berani. Ini karena udah ada perjanjian pak, saya mau kepala TPU. Sekarang gini deh, panggil kepala TPU-nya. Ini yang sini lu, anak bolo begini. Siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Gue bisa megang, takutnya ntar gue kesalahan. Panggil kepala TPU-nya. Datang tuh kepala TPU-nya. Kenapa berhenti? Wow, galak ya kan, sok-sok lah. Ini perintah saya. Dia pada kenapa nih? Ya bapak lihat nih, pada kojor semua. Alah, ini settingan. Gue nggak percaya gitu-gituan. Tebang, sambil tulak pinggang. Kena loh gue kata. Selang dia ngomong kayak gitu, matanya mendelik bang. Keangkat badannya terbang, kadang nyonggok begini. Seriusan, keangkat badannya. Dengan begini, selang dia ngomong begitu, mata mendelik, tuh pecinya kelempar. Lu nggak begini, keangkat, dibanting, dilempar. Tuh nggak lama dia ngomong kayak gitu. Udah, Kong Ali ada tuh, Kong Said marahin. Dia bawa ke depan deh. Nah stafnya ini, wakil TPU-nya, bengong. Bawa ke depan. Di close tuh udah. Itu baru rantingnya doang. Itu berubah bang pohon sengon, tau lu. Yang awalnya tegak jadi begini nih. Kerebah dua-duanya. Kenapa nih? Nggak ngerti gue juga.
Mungkin dia nggak nerima kali sosoknya di situ yang penunggunya. Kan awalnya begini, cuman dibelah sama got itu kan. Jadi begini nih, ya, kayak buat gapura begitu. Itu yang gue lihat cuman gue, Kong Said, si Budeng, itu keluar kayak tentara, pasukan tentara Cina kuno dulu kerajaan. Mukanya dengan muka yang wajah kayak marah begitu, ya mungkin ya istananya dihancurin, mau dihancurin kali. Itu setelah yang pada dibawa ke depan itu ya? Abang lihat pasukan keluar, keluar. Banyak? Bukan gue doang yang melihat, teman gue sama Kong Said ini yang sesepuh gitu. Kan gue bilang apa kan, udah close. Udah di close ke depan, udah kan aman, ya kan. Nah nggak lama tuh wakil stafnya datang ke situ lagi sekitar jam 9. Mastiin kalau keadaan di situ aman. Tahu apa yang gue lihat di situ? Itu kayak ada bekas darah. Kelilingin pohonan yang sengon yang laki itu darah. Udah pada saat itu kejadian udah dah. Gue bilang jangan sampai kejadian gini, ini baru ranting dahan-dahannya doang, belum gimana lo menebang, udah. Gue orang sini kagak berani. Ya udah, selama begitu udah, gue balik lagi tuh ke depan bang. Gue istirahat dulu kan di bawah. Di bawah tuh maksudnya gue nggak ke bunker kan. Gue duduk di tangga tuh. Nah teman gue sebelah sono. Udah gue balik dah. Ya udah lu balik ke sono dah. Kagak mandi, tok. Ntar dulu ah. Masih gerah hawa gue nih, gue bilang. Udah gue duduk di situ tuh bang. Gue duduk di situ ya lumayan lama, setengah jam gue duduk di situ kan. Gue turun ke bawah. Mau ngambil anduk nih ceritanya. Gue buka pintu tuh. Jadi kan pintu gerbang ini bang masuk ke samping ini kan tempat abu jenazahnya nih. Kebuka tuh bang dikit. Awal ketutup, kebuka dikit. Kebuka dikit pintunya agak ngegeser gitu. Gue balik lagi. Perasaan ketutup dan nih gue katanya. Gue tutup lagi. Nah pas gue mau ke atas keluar, gue tutup, kebuka lagi. Gue tutup lagi, udah kelar mandi gue udah, ya angin kali. Itu kan pintu besi bang berat. Iya. Logikanya aja masih ada orang, padahal gue di situ gak ada orang bang. Itu posisi kayak yang dorong dari dalam. Udah kelar mandi gue duduk ceritanya. Duduk, bikin kopi. Perasaan lu kagak enak nih, badan gue capek banget, gue rebahan dulu dah, ya kan. Udah, ini posisinya emang ketutup pintu, agak buka dikit lah, biar ada hawa angin masuk gitu kan. Gue tidur main handphone, terlentang gitu kan. Jadi ini gerbang pintu kan ada selabang, kayak lubang angin, kotak begini. Posisi gue kan tidur begini. Gue perhatiin dari luar, tuh kayak ada payung, gue katanya. Payung jalan bang, di luar pintu gerbang yang gue tidurin tuh, kamar gue. Masa iya sih gue katanya. Udah saya main handphone lagi. Oh enggak, saya lagi WA bini saya tuh. Sinyal nggak dapat dong. Saya bangun ke atas segini-giniin. Nongol lagi. Sosok payung. Gue buka. Itu belum sampai anak tangga. Bener itu. Sosok kayak noni-noni Belanda. Pakai payung. Kayak pakaian-pakaian pengantin gitu. Nengok gue bang. Mukanya pucat banget. Dia nunjuk apa ke arah yang gue tidur. Baru ngeh gue. Baru ngeh. Ini kali ini yang abunya nih. Cuman gue diem aja tuh, gue bengong aja. Nunjuk ke bawah, senyum bang. Senyum. Selang begitu, gue balik lagi. Ya, 360 derajat. Ada sosok laki-laki, setengah tua juga. Itu mukanya setengah tua juga itu yang sosok perempuan itu. Pakaian kayak apa sih? Pakai jas cuman panjang gitu, dasi kupu-kupu. Lusuh lah mukanya, putih pucat gitu. Nunjuk begitu juga sama. Jadi posisi begini. Nah yang si sosok perempuan ini samar-samar gue ngedenger terima kasih sudah merapikan saya beserta suami saya. Merinding gue. Wah anjir. Gila gue katanya. Itu sosok yang laki di altar itu turun ke bawah. Itu bersamaan itu bang. Ada sosok lagi dari atas. Pilar-pilar itu kan tinggi kuburan tuh bang. Teng, pala. Bus. Pas di muka gua. Anjay. Itu sosok yang ada di Pohon Sengon.
itu sosok raja dengan mahkota. Berbarengan sama sosok yang di altar itu turun ke bawah. Kalau yang sosok laki ini diem di atas altar deket tangga. Nah sosok ini kayak ular, palanya doang panjang, muterin altar tuh. Jadi posisi ngelibet begini, ngelewatin pilar, pas ke mau nongak, mau ke atas, mau nyamperin itu yang sosok laki-laki setengah tua itu. Nongol pala. Tolong dirawat yang saya kasih. Tuh. Oh, koin. Dia bilang gitu ya? Terima kasih. Hilang. Bersamaan juga yang sosok perempuan setengah tua itu, tahu-tahu ada di atas, ngucapin terima kasih begitu sama gua. Nah, sosok si laki ini dengar nanti akan ada saudara saya berkunjung sini. Tolong kamu kasih tahu. Bener. Jarak seminggu datang 2 orang, Bang. Setelah kejadian yang bersamaan itu, kejadian selang seminggu datang nyariin gua. Yang namanya Pak Sabtu di mana? Nah, dia lapor dulu ke kantor dong. Ya pada kenal dong nama gua. Aranin lagi disamperin, "Bang, nih mau ketemu lu." Nangis Bang, meluk gua, "Bang, Bapak yang namanya Pak Sabtu ya?" "Iya Bu, kenapa?" Setengah tua juga, parubaya lah, laki bini mungkinnya, sama anak gua lah. Satu udah berumur gitu lah, cukup dewasa, anaknya mungkinnya. "Ini loh Dek, ini nih yang ngerawat makam Papa sama Mama." Oh, itu keturunannya datang. "Iya, saya dari Belanda Pak, mohon maaf ya Pak." Meluk saya, nangis. "Bapak yang ada di dalam impian saya." Jadi iya, jika dikasih sosok nih sama orang tuanya ini, "Lu temuin gue, temuin sosok Pak Sabtu ini yang ngerawat saya." "Di mana Pak makam papi mama saya?" "Di bawah Non," dia bilang. "Ini apa ya Pak?" Dia belum tahu tuh. "Ini tempat tidur saya." Nangis Bang. "Kok Bapak tidur di sini?" "Ya habis gimana Non? Nah, perintahnya saya tidur di sini." Oke Bang, itu jadi pertama emang ternyata dari awal bukan noni Belanda ya? Karena lu bilang pertama tuh noni Belanda. Iya, kan ujung-ujungnya mah kayak begitu Bang, kayak di film-film itu pakai kayak orang pengantin gitu, pakai apa sih, payung. Ternyata bukan noni Belanda. Matanya sipit. Matanya ternyata dia pakai emang Chinese, tapi dia pakai setelan kayak noni Belanda. Jadi gue pikir mah noni Belanda, ternyata pas tapi mukanya Bang pucat, lu gimana sih? Pias dah. Muka sih muka perempuan memang, cuman ini sipit ya. Sipit yang putihnya putih pucat gimana sih Bang? Dia bilang terima kasih. Terima kasih gitu. Balik lagi sampai yang tadi anaknya datang nih. Berkunjung. Ziarah. Nah, habis nangis-nangis nih meluk bapaknya. Terus gimana? Apa yang terjadi setelah itu? Dia gimana? Pamit balik lagi? Enggak sampai di situ aja Bang. Oke. Dia duduk, dia mungkin yang lihat kan, dengan dia waktu itu belum tahu kalau bapak mama itu udah berupa abu, ya kan, dikasih pendulum begitu. Pesan dari orang tua saya di impian saya, "Bapak mau apa?" Saya ditanya gitu. Kaget saya, maksudnya mau apa Non? Nggak ngerti nih saya. "Bapak punya rumah." Jujur saya kagak punya rumah, tinggal sama mertua saya mah. Masih ngendon sama mertua, mau punya rumah. Kaget gue Bang, demi Allah. Hari ini juga saya beliin. Anjay. Serius Bang. Nggak pakai ngomong bohong itu. Gue giniin, "Bapak kenapa nampar muka Bapak?" "Enggak, takutnya saya ngimpi doang Non." Kita ke depan, saya ada mobil. "Bapak di mana tempat tinggalnya?" "Ya, selain di sini, di daerah Citayam." Berangkat kita ke sana. Citayam. Tunggu tinggalin Bang. Ntar dulu, gue tutup dulu. "Non, izin ya, ini masih kebuka nih pintu." "Oh iya, tutup dulu, tutup." Ya udah. Gue ke depan, posisi mobil kan diparkir di depan nih. Anak-anak, "Mau kemana nih? Motor?" "Udah lu pokoknya tenang aja deh." Tawa ya. Iya, udah selang begitu, sampai lagi di rumah, istri nggak percaya kan. Nah paginya, dia mau pulang sekitar aja sampai sono jam 10 malam, dia ngasih tas kayak tas lempang cuman gede. Saya cuman bisa ngasih ini doang. Nanti jangan dibuka dulu, setelah saya pulang baru dibuka. Oke. Kelar begitu dia pamitan pulang. Istri kepo, "Ya buka ya, penasarannya." Berat amat sih. Saya buka Bang. Astagfirullahaladzim, duit Bang. Duit, Alhamdulillah. Lah. Gue ngimpi apa gitu kan. Merinding. Gue ngimpi apaan pada saat itu? Dah, tampar muka ya deh dah.
Gelepok 2 kali. Sakit. Bini bang. Sampai lemes bang. Gue buka tuh. Cepean gue capan segini-gini bang. Tasnya masih ada nih. Bungkusnya yang kotak yang apa yang kalau setiap ini kan ada. Ya ada buat ngikat duitnya ya. Bank BCA. Masih gue simpan sampai sekarang. Gue panggil mertua gue kan. Udah dari mana ya? Jelasin sama istri kan, karena saya nggak bisa ngomong apa lagi, istri yang masih kuat tuh bang. Gue lemes bang. Anak gue yang pertama nangis. Dari mana ya? Saya nyari duit nggak halal. Enggak kak. Kakak biar kuliah lagi ya kak. Iya. Itu duit 255 juta bang. Tadinya gue dihina sama keluarga gue. Sorry ya, gue agak-agak. Gak apa-apa. Ya, jadi aduh Juga ikutan nangis loh bareng. Masih ada sedikit buat tabungan gue buat hari tua gue sama anak gue ntar. Masih sisa. Gue beli rumah pada situ saudara dari pihak bini juga bang. Dia juga butuh. Emang pas gue butuh secara tiba-tiba bang. Bener datang ke rumah, gue mau jual rumah Berapa waktu itu? 65 juta, 3 kamar. Gue lebihin bang. Gue lebihin 80. Wah makasih banget. Akhirnya jadi beli rumah tuh ya? Ya, udah rumah jadi. Dia mau pindah ke Subang katanya. Selang begitu udah bang. Udah acara selesai kan, gua udah punya rumah ya, yang nggak kehujanan kepanasan lah, gua nggak dihina lagi dari pihak keluarga dari bini gua. Kadang-kadang keluarga gua dari bini gua suka minta papam bini gua kan ya kasih gua. Kita buktiin kalau kita tuh orang bisa, tanpa mereka kita bisa ya kan. Sedikit ya gua ngebantu keluarga dari pihak bini juga. Gitu. Nah udah kelar acara itu, selesai gue itu kan udah gue pulang telepon dari temen gue nih bang, kelar acara tuh kan sore sampai rumah jam 7 dadakan bang lu posisi di mana? Di rumah bang, ini bang Nugi tuh jaganya nguburin nih malam juga. Seriusan? Ya mau nggak mau dong, gue kesitu gue izin bini gue. Ya udah kalau misalnya mau dikubur hari ini juga ya udah ya mau nggak mau. Udah untungnya kereta masih ada bang pada situ bang. Dulu kan kereta batasnya jam berapa gitu kan, nggak sampai malam kan. Yang dari Bogor tuh kereta Tanah Abang terakhir tuh untung ada sampai Tanah Abang gue sekitar 10:30 malam. 10:30 sampai Kober tuh jam 11. Udah posisi mana di tengah. Udah gue ngegali biasa. Kelar belum sampai HP gue kata ini. Kenapa sih emang? Makanya gue nggak mau ngomong di telepon, takut bini lu ngedenger. Jadi awalnya gini bang, itu gue ngegali posisi kan emang titiknya benar di sini. Dikasih batasan itu kan anak-anak tuh kalau ngegali dikasih geladakan bang, kayak balok posisi di sini. Udah 2,10 meter nih, gue turun ke bawah. Gue ukur pakai geladakan samping ini kan gue ukur. Ini udah lewat hampir 2,15 meter. Yang si teman gue ini bilang masih kurang bang, dangir lagi nih posisi kaki masih mepet. Didangir bener, nyeset gitu bang, biar berupa kayak dinding gitu kan, kotak bentuk. Lah, kok makin lama makin lonjong sih Wi? Kotak lonjong, lo lihat itu apa? Begini. Tuh. Udah didangir aja tuh, udah yang penting jadi ini jam 8, jam setengah 12 orang udah mayat belum mau datang nih. Gila jam 12 malam loh. Dadakan itu bang. Udah nggak lama dari depan bilang, ini ambulan udah datang nih. Ya udah suruh masuk ke dalam. Ternyata selang begitu teman gue yang 2 orang ngegali lagi bang. Nyempong begini. Nyempong. Iya jadi masih posisi emang bener nih jenazah nih kuburnya di sini. Nah teman gue bikin lubang lagi di sini. Buat? Nggak ngerti. Disuruhnya perintahnya begitu. Oh. Nah pas naik ke atas, lah ini kan lubang udah gue bikin. Kan gue bilang, lu ngapain bikin lubang lagi sih? Gue kata lu gila lu, emang mati berapa orang? 1 doang. Nah disuruhnya begitu, orang ngomong. Keluarga datang.
Lah itu ambulan keluarnya baru datang. Gue ngeliat, bang, Tok, 2 orang suruh gali lagi sebelah sini. Jadi gimana sih ini? Nyerong. Yang awalnya begini, dibuat yang satu lagi lubang nyerong begini, bang. Oh, naik dah. Jadi penguburan cuma satu, dibikin 2 lubang sama temen gue. Oh, nggak tahu siapa yang nyuruh ya? Nggak tahu. Katanya ada orang, katanya 2 orang. Oke. Gali lagi di sini. Buat acara saya di sini sesembahan. Bilang gitu. Jadi gue abis kelar gali, temen gue nyari 2 orang. Lagi gali. Posisi udah bersamaan, udah jadi lubang 2, bang. Nah pas gue naik ke atas, nah kuburan yang gue gali nyempong begini. Ke arah dia yang tadi temen gue gali. Oke. Itu dengan yakinnya, gue pikir gue tahan dulu. Ini kan posisi lurus. Ini gimana nih? Gue tanya dulu sama keluarganya. Tetap gali di situ, kubur di situ. Turunlah peti. Peti ya? Nah, peti ya gue ya standar lah peti lah. Udah selesai penguburan, proses ini Pak, katanya mungkin entah ibunya atau saudara gue nggak ngerti ya. Berapa orang yang gali? 4 orang. Dikasih, makasih ya. Udah nggak ngomong apa-apa tuh bang. Ya gue ngeliat nominalnya nggak gitu gede lah, lumayan lah. Udah singkat cerita udah keluarganya udah pulang, ambulans. Nah teman gue ini bertiga pulang kan ke depan, gue sendirian di situ. Udah kelar semuanya, udah kelar tuh. jam 1 kurang 20 gue inget tuh. Itu kan kuburan berundukan tuh bang, berundukan tuh, ya kan? Berundukan sama salib gitu. Kalau yang benar mah salib di atas kan posisinya begini. Iya. Ini posisi yang ada, yang harusnya di bawah ini ada di atas. Wah, kebalik. Ini ke bawah. Jadi begini nih. Selang begitu bang, itu geruduk. Tahu nggak lu? Kayak di film-film kartun. Kalau orang ngegali, tuh geser. Anjir. Gue lihat, gue bengong. Nyempong begini. Terakhir, plek, bunyi. Tahu lu apa? Itu salib kental. Keluar tuh kayak batang bambu dari dalam lubang. Batang bambu kuning. Selang itu muncul kayak, gue bilang kayak, ini kepala kambing. Tuh oleh nggak ada tanduknya. Muter. Ke atas ke lubang yang pertama. Plus ke dalam. Peti naik ke atas. Kebuka tutup peti. Tangan begini, itu bukan sosok tangan manusia, kayak tangan kambing. Kaki begini, keluar peti. Kaki kambing lah gitu kecil. Dia pakai celana bahan, cuman kaki kayak kambing. Iya. Begini keluar dari peti. Wujudnya gosong mukanya. Ada lambang di sini tuh kemeja jasnya tuh kayak segitiga gitu. Kebalik-balik gitu loh, nggak beraturan. Kayak bendera Israel gitu deh. Pentagram. Nggak tahu deh, tahu apaan pentagram atau dah. Pokoknya segitiga kayak ini kayak bendera Israel nih. Yahudi lu ya, apa gue gituin Yahudi lu ya, gue kata. Si goblok gue kata jangan nakutin gue deh, gue kata. Yang kayak gini mah udah kebal gue kata. Serius bang, gue ngomong gitu tuh, kebuka peti gue tutup lagi, kebuka lagi, gue tutup. Gue gebrakin ini udah gue aruin tanah. Nah sosok yang itu bang, Bapak apa sih kata orang-orang Bapak Omet yang gue tahu sekarang nih, mohon maaf ya, itu sekte banget ya. Itu anak tuh sosoknya sih sekitar umur 30-40an gitu lah. Ini salibnya kan abang yang ngubur, abang yang masang kan? Emang abang disuruh masangnya begitu apa emang mereka yang... Awalnya mah begitu bang, normal, salib begini ya? Nah setelah mereka pada pulang, keluarganya anak-anak temen gue pada balik, barengan sama bunyi gerudukan tuh tiba-tiba posisi nungging. Yang bawah di atas, yang atas ke bawah. Oh tiba-tiba kebalik. Iya. Emang seiring normal ternyata ya? Seiring tuh keundukan bunyi jalan tuh kalau bang yang temen gue bikin. Ngeri. Terus ada lagi bang, jadi gue ngubur ini di belakang ini dekat Ponsengon tuh, ya kan? Itu udah lama dah, kisaran sebulan atau 2 bulan tuh ya, menjelang pertengahan mau Covid gitulah, isu-isu mau ada Covid, penguburan tuh ada bang. Chinese. Kayaknya bagian kayak gini tim gua mulu dah.
dalam hati ya, setelah gue ngeliat sosok seperti itu bang. Jadi kejadian sama persis sama yang kayak yang pemuja setan tuh, cuman posisinya agak beda ini. Jadi gini bang, dia awalnya datang siang, penguburan pagi nih, gue gali pagi. Dia ternyata ada keluarga lagi yang belum bisa ngeliat dia di rumah duka dulu tuh. Nah ke situ di sekitar jam 4, setengah 5 lah baru datang tuh jenazah. Yang ngiring cuma nggak banyak lah, cuma 4 mobil berikut ambulan. Emang awal kejadian gue udah merasa canggung bang. Setiap gue gali nih keluar air mulu. Gue gali air lagi, gue tutupin lagi keluar air lagi. Kuburannya ya? Lubangnya itu bukan kuburannya, lubang. Lubangnya. Ini kenapa sih? Bang, nih sejak bujak nih kita ngegali baru nih ngalamin kayak gini keluar air mulu. Sampai segini nih bang. Rembes ya dia. Gue buang lagi, kering kan? Kira 2 jam gue turun lagi, baru gue pacul 2 kali pacul keluar lagi air. Yang terakhir kencang banget, bus, hitam, tuh air hitam, baunya minta ampun. Kabur lah gue ke atas sama anak-anak, pastiin segini ternyata bang. Otomatis gue gali lagi sebelahnya, biar ahli warisnya tahu, jangan di sini gue kata. Kagak percaya. Minta ininya. Ahli warisnya, keluarganya minta di sini. Usut punya usut bang, ternyata yang gue gali itu rekanannya itu masih ada nggak ada yang punya sosok penunggu pohon sengon itu, kegali sama gua. Anak gerbang yang gue gali ini kan semacam kayak ada kubah begitu bang, kayak air itu kepacul sama aku di situ. Oh. Ini temen gue ngeliat bang, kalau gue belum kasih lihat tuh bang. Jadi kan gue berenam nih bang, yang empat bantu nurunin peti, yang 2 megangin geladakan sama tambang. Posisi jongkok, gue jongkok dong. Yeah. Turun peti nih, dek, blek bunyinya. Ini posisi peti nggak lurus bang, begini nyempong. Otomatis tuh tutup peti kebuka dong. Iya. Iya kan? Tutup peti kebuka, otomatis gue ngeliat dong tuh mayat yang ada di dalam peti. Awalnya kan dia begini, kalau kita kan begini nih bang, posisinya kalau dipocongin. Dia enggak, posisinya begini. Nah, normal tuh. Otomatis gue turun kan, megang yang sebelah. Gue bagian kaki kalau nggak salah ya, gue di kaki, temen gue yang di pala. Maksudnya biar rata, ya kan? Di situ mereka aneh. Dan keluarganya pun ada yang lihat satu. Kebuka dikit. Jadi gini, peti itu kan ada di atas palanya ada kaca bang. Kaca. Iya, buat ngeliat ke dalam tuh ya. Yang di atas ngelirik ke arah gua. Gua juga ngeliat begini. Ternyata nih keluarga ngeliat juga. Kayak masih hidup bang. Gimana? Gue begini, ya si goblok gue teh. Gue ngambil, kan posisi gue jongkok ke tanah, gue lempar ke temen gue. Tuh, yang di atas, kenapa pak? Enggak bu, aman. Gue lempar lagi temen gue, goblok, nengok sini, nengok. Apa sih? Nengok. Temen gue bengong, gue juga bengong. Itu tutup peti kebuka. Hah? Bangun. Seriusan. Duduk. Ketika buka, temen gue begini ngeliatin. Kegencet tutup peti. Gue juga sama. Di atas nggak ngeliat apa-apa. Sekarang gue lagi ngerapin peti. Dia bangun dong tuh sosok jenazah mayat. Gue kencet begini, temen gue kencet. Jadi tuh kaki dia dek. Ngegencet tutup peti gue, ngegencetin gue berdua. Dengan posisi kakinya dia neken tutup peti. Dia bangun begini, kaki genjotnya begini. Aku di mana? Aku tutup lagi pelan-pelan, tutup. Kedengaran datang. Udah pak, oh udah. Normal lagi. Oh di atas itu kayak nggak ngeliat apa-apa jadi ya? Nggak. Awalnya satu orang ngeliat, dia kabur, ngejauh. Dia ngeliat kayaknya situ, bapak-bapak. Kelar penguburan itu sekitar jam berapa ya? Udah malam juga deh. Pulang, cuman gue perasaan udah gimana ya?
antara enak enggak, kayaknya sini panas bang, panas ini nih, dan gue panas sih, panas. Udah gue jalan nih, posisi kan di belakang dari Ponsengon. Udah gue jalan, pertengahan tuh gue pikiran gue mau basahin badan ya kan. Gue mandi tuh, cuci muka, perasaan kayak ngintilin gue ini dari belakang, awang-awang gitu kan. Udah cuci muka, kayak ada orang ngedehem, deheman perempuan, gue tengok kanan kiri, nggak ada orang. Bulu kudu tuh baru pada situ gue baru bang, sejak bujak gue jaga di kuburan, baru tuh malam tuh gue ngerasain pundak gue berat, bulu kudu gue bangun, hawanya takut gue. Udah gue jalan ke depan, pas mau pintu masuk ke bawah ke tangga, dia nongol. Sosok yang tadi gue kuburin bangun duduk, dia nongol di samping gue. Kenapa aku di situ? Kenapa aku di situ? Aku Muslim. Lah, kebongkar dah tuh. Oh my god. Si cewek itu bilang ya? Tolong disempurnakan ya Pak. Bukan tempat saya di sini. Aku adanya di sana. Aku merasa panas, aku merasa kotor. Tolong sempurnakan aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Besok ya Pak, keluargaku datang kemari. Bener bang, sekitar seminggu. Ternyata apa? Di pembantu, tau nggak? Yang di sama majikannya, anak majikannya. Pada saat dia nifas lahir, itu bayinya selamat, dia yang mati. Dikuburin secara bukan Muslim. Dan selang seminggu dapat kabar, keluarganya, benar-benar keluarganya ini, daerah Jawa Barat, nggak bisa gue sebutin ya daerahnya, datang, stop ngomong, yang kemarin regu siapa, di close nih ya, jangan sampai media masuk. Oke siap, tolong bongkar lagi. Ambulan datang, bongkar bang, gue bongkar petinya, pocong bang. Udah bentuk pocong, tuh peti nggak ada. Makanya gue kaget, kok ada petinya kemana? Nah lu, tuh keluar dari samping tanah, pocong. Dengan posisi kayak kita ngumpulin orang-orang apa sih, orang Islam, ada dinding hari-harinya. Iya. Ada geladakan bulatan tanah. Iya betul. Gue buka, pocong. Petinya kemana bos? Dan siapa yang mocongin? Tahu, ngerti gue. Pas gue angkat begini senyum, ikhlas. Alhamdulillah, gue kata. Wangi bang, sampai keluarga bilang ada yang nangis, ya Allah ya Rasulullah, Siti mungkin namanya Siti kali ya. Ya Allah, selalu tema ya nang. Oh iya, keluarga datang ya. Jadi yang pertama nguburin itu keluarga majikan ibaratnya. Ngakunya mah anaknya. Ngakunya anaknya. Cakep sih bang. Oke sahabat lonceng, ini kalau udah sore kayak gini ya, ini udah jam 6. Ini gelapnya kayak gini, gelap banget. Ya bayangin aja. Bang Sabto tidur di situ, di bawah situ sendirian, gelap-gelapan begitu. Jadi kisaran nih ya udah lama juga sih, sekitar 2023an gitu lah bang. Baru ini ya? Udah lama lu kerja di sana ya? Ya biasa kan gue kalau pagi kan gue bersihin kuburan kan ya. Betul pada situ emang gak ada galian sama sekali bang. Paling adalah sejarah-jarah. Udah jam 12 gue istirahat. Di Blat 28 kalau nggak salah. Ya di Blat 28. Itu kan kebanyakan kuburan-kuburan lama ya. Yang berbeton gitulah. Kayak rumah-rumah lah gitu. Gue lagi istirahat. Kebetulan gue sendiri. Di tengah itu posisi. Gue makan bakwan kalau nggak salah. Bakwan, gorengan sama kopi dah tuh. Maroko dah. Arah depan menuju ke gue tuh sosok ibu-ibu. Siang tuh jam 12:30 lah. Dia kayak orang kebingungan sama bawa map. Mungkin dia habis ngurus perpanjangan makam nih ibu-ibu nih. Dia mau ngeliat makam yang dituju. Ya udah kan datang. Pak,
Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Saya bilang kan. Ini, saya mau nyari makam. Oh, saya cari-cari kan. Ketemulah makamnya dituju sama si ibu tersebut. Ternyata orang tuanya, engkong sama neneknya yang di situ. Jadi keluarganya tuh di atas ada 2 lagi. Yang mau diperpanjang ini, yang makam yang dimaksud itu tadi. Wah, ini mah saya tahu Bu, yang ngerawat teman saya juga namanya si. Saya bilang, iya nih, langsung spontanitas marah kan, hebat. Mana nih katanya nih, tiap bulan per 6 bulan saya bayar, katanya mau bersih, ternyata pas saya lihat, ya mohon maaf Bu, ini bukan settingan ya, Ibu lihat sendiri ya. Mau dipanggil nggak? Udah biarin aja, udah Pak tolong bersihin. Oh udah dong, itu sampah kotoran ada, sampah rumah tangga ada, udah gitu betonannya udah hancur lah, batu nisan udah pecah kayak bekas ada ngegetok apa gimana, udah pecah lah Bang, somplak tuh batu nisannya, kan posisinya di diri begini. Iya, Chinese ya. Pecah satu, ya tuh masih utuh. Cuman wah coret-coretan udah nggak pugulah dah, udah sampah kotoran binatang segala macam udah kelar itu bersihin. Saya bayar tiap tahun, tiap bulan, diminta apa saya kasih. Mohon maaf Bu, mau dipanggilin gak orangnya? Udah, biarin dah. Kesal saya. Udah Bapak yang ngerawat. Aduh Bu, saya nggak enak Bu, ini teman saya yang ngerawat. Ya mungkin ada orang ngeliat, nggak seneng juga mungkin sama saya kali ya, namanya di kuburan gitu Bang. Ada yang, ya teman makan teman ada di situ mah. Kayak namanya kayak begitu pasti ada aja lah Bang. Entah sewot sama kita cuma nggak berani di depan kita, berani di belakang, mungkin ngadu kali. Nah besokannya udah kelar itu udah kan. Udah Ibu, kalau misalnya ini Ibu kan tahu nomor. Iya saya telepon nih, nggak ada yang angkat sama ini. Ngomong kasar tuh. Wah. Udah Bu, nanti kalau ini saya bilangin aja kalau Ibu datang. Iya tolong bilang deh Pak, kurang ngajar tuh orang tuh katanya. Sambil mimik muka emosi kesal gitu. Udah selang gitu, nah besok sorenya datang. Saya di tengah. Nggak jauh dari makam yang kemarin saya bersihin itu, ibu-ibu datang sama bininya. Perasaan saya nggak punya perasaan apa-apa kan pada saat dia datang sih. Lu apa sih? Tok, apa-apaan maksudnya? HP lu kok teh? Lu ujuk-ujuk ngomong begitu aja, nada lu marah begitu ngapa sih? Lu kemarin bersihin jagaan gue datang katanya. Lah, sekarang gini, gue mau teleponin lu, nih si ibu-ibu nelponin lu nggak ada yang ngata, kenapa? Gue katanya. Gue lagi sibuk lu kenapa? Lu sibuk di mana? Gue katanya. Gue lagi di luar, lu bininya nggak lama datang tuh. Oh lu Bang Tok yang ngerebut jagaan laki gue, tulak pinggang. Wah, ya kita sih biasa aja kan, ya bercanda kali ya. Yang namanya orang di Kober lah ngomong begitu dianggap saya pikir bercanda kan. Tulak pinggang, wah ini kasih marah nih kayaknya nih. Jangan macem-macem lu orang Cirebon, awas lu selang 2-3 hari kenal lu sama gue. Oh ngancem Po, ya udah. Sekarang gini aja, kalau saya ngerasa ngerebut makam yang dirawat sama Laki Empo kan punya nomor telepon ahli waris, saya telepon deh. Iya kan dia nggak ngurusin, udah dibayar. Sekarang gini Po, tuh si ibu-ibu datang marah-marah, Laki Empo bilang tiap tahun nih dibayar, ternyata apaan nggak pernah dibayar? Ya terserah nih, mau alibi Empo mau bener mau nggak nih urusan Empo. Udah, selang begitu udah, selang saya udah kejadian seperti itu Bang, 3 harinya Bang, kebenaran tuh omongan tuh, memang benar-benar saya tuh mau dikerjain sama tuh orang. Kerjain saya. Awalnya saya habis bersihin kuburan, pala berat banget nih Bang, vertigo. Emang saya punya penyakit, bukan vertigo, apa sih? Migrain. Sering migrain saya kan, saya duduk. Kok lama-lama badan kagak enak banget gitu kan. Ditambah lagi saya selang begitu, kalau saya bersihin kuburan tuh sering lihat kayak ada boneka dari padi Bang di tempat areal saya bersihin kuburan. Ini boneka apaan? Saya buang. Saya kagak tahu tuh kok jelmaan yang mau ngerjain saya. Nah selang seminggu kok kepala gue gatal banget, apa ya? Berat Bang, cuman berat. Gue giniin, kok ada cairan tapi bau Bang, tapi pala geremut gatal kan. Udah gue pulang, enggak, gue cuci muka dulu tuh, belatung Bang. Astagfirullahaladzim, gue basuh pala gue tuh di bak tuh kan, udah
Gerinjil. Astaga, datang lagi. Gue basuh muka. Kok muka gue lama-lama bengkak gede banget. Udah, nggak pikir panjang. Saya ke bunker tuh ke bawah. Gila, pas gue ngaca bang. Gue kan itu pakai apa baju kayak jaket gitu bang, sweater. Gue posisi gue giniin. Pas gue buka, ya, bengkak muka gue. Oke, itu awal mula disantet bang ya berarti ya. Oke, ini ditahan dulu bang ceritanya ya. Berarti nanti abang besok ya kesini lagi mau nyeritain ini ya. Iya. Oke bang Sabto. Ini berarti lu masih di sana kan? Sampai sekarang masih aktif masih. Nah, kan lu bilang tadi di awal video kalau memang lu di sini turun temurun nih. Iya. Dari zaman ngkong, dari zaman bokap lu di sini. Ada nggak sih cerita-cerita horor dari mereka nih nyeritain ke lu gitu? Pas kerja di situ ada nggak? Iya. Apa mereka nggak pernah gitu cerita? Ada. Almarhum ngkong. Almarhum ngkong. Iya. Ada yang paling serem nggak yang pernah lu denger? Itu dia sosok yang di Ponsengon nama apa sih? Yang di kuburan raja. Belum lagi di gudang tulang. Ini gudang tulang lebih creepy lagi, lebih seem lagi sih. Di mana tuh maksudnya? Di depan posisi gudang tulang. Dulu Gudang kalau tulang? kita dulu kalau misalkan ada orang kremasi atau tulang itu dibersihin di situ bang. Maksudnya? Dibersihinnya di gudang tulang, tempat peti-peti yang masih utuh yang udah rusak taruhnya di situ. Oke. Jadi di situ ada tempat. Gue dulu sebelum tidur di bunker, gue tidur nyoba di gudang tulang. Itu jenazah sebelum dikremasi? Iya, itu tulang-tulang di situ diserakin. Diapain sih dia? Proses kremasi itu gimana sih? Jadi diangkat Diangkat dari kuburan. Terus? Ya petinya dipisahin, tuh tulangnya dibersihin. Nah, kayak kita itu gue bagian ngebersihin. Lu ngebersihin daging dari tulangnya gitu? Nyeset daging dari tulangnya? Iya, kayak ngulitin kita lebaran haji gimana sih? Astagfirullah. Oh, berarti gitu prosesnya. Kukira gimana? Terus baru dagingnya dikremasi. Tulangnya itu dagingnya kalau misalnya keluarga mau dikremasi kalian nggak apa-apa. Cuman rata-rata dia dikubur lagi, ditaruh di dupa itu dikubur lagi di situ. Oh. Cuman tulangnya doang dikremasi. Jadi tulangnya yang dikremasi, dagingnya sisa-sisanya dikubur. Pernah nih bang, gue lagi nyeset teriak, nyeset pertama, gue lempar tuh apa sih namanya, cutter, mau balik ke gue. Kalau gue nggak begini bang, nuncep ke jidat gue kali. Selang teriak, gue refleks. Ya. Tulang diri tangan. Dah. Spill aja kan. Ya kayaknya mah nggak usah disepil. Oh nggak usah. Ini kan masih kejadian di kuburan. Iya. Itu. Berdiri itu gudang tulang. Nah di situ gue kayaknya nggak. 2 minggu di situ nggak kuat. Udah gue pindahin deh. Kayaknya nggak beres ini. Normal bang. Ada lampunya, lampu neon. Terang. Yang gue seset ternyata tulang tangan sebelah kiri. Ininya nih, batas ininya. Ngok begitu. Ternyata berarti gitu ya, tulangnya dikremasi, dagingnya dikubur lagi. Kalau dari keluarganya. Entah begitu. Nah, kalau enggak ya dibawa mungkin entah sekalian dikremasi itu gue nggak ngerti. Seperti itu bang. Abunya langsung dikasih ke keluarga ya? Apa gini? Biasa gitu ya? Iya. Dikasih pendulum kayak kendi gitu. Iya. Betul, kasih kendi gitu ya. Gue pernah sekalian satu paket kontak sama bagian kremasinya kan di daerah Cilincing. Gue kenal, telepon deh ceritanya nih gue. Minta dikremasi waktu itu sekitar jam 2 siang. Posisi masih keadaan utuh tuh mayat bapak-bapak. Oke. Masih pakai pakaian jas, mungkin tuh dibalsemin sama dia, sama keluarganya dibalsemin. Siapa tuh bang? Masih perwujudan, masih ada bentuk jenazah mayat. Masuk tuh di ruang krematorium, gue sama temen gue dong berdua tuh, keluarga di luar. Gue waktu belum tahu, temen gue nyolek yang orang bagian ngebakar nih. Tok, jangan kaget, bentar peti diri, orang duduk. Jenazahnya duduk, bener bang duduk, nengok begini 360 derajat tuh leher, ngelel, mata keluar, semua keluar, ngelel. Itu lehernya dia, duduk, posisi duduk,
Tuh peti kebakar, diduduk begini nunggu, itu lehernya 360 derajat muter. Bakar tuh di dalam. Blok. Melet. Ngeliatnya ke gua lagi. Itu kan di krematorium tuh kayak semacam kotak itu dikasih kaca biar keluarganya ada yang mau nyaksiin langsung nggak apa-apa. Pada situ keluarga nggak mau nyaksiin mungkin karena ini nggak tega kali ya. Cuman gue doang di situ berdua sama temen gue. Kan? Berarti abang juga banyak ngalamin kejadian-kejadian orang di tempat kremasinya itu ya? Iya. Tapi sekarang gue udah nggak lagi deh, nggak. Oke, Bang Sabto, Iya. ini lancar terus Bang ya. Amin, amin. Pokoknya habis Minta dari doanya video ini, nih, kalau iya. emang diizinkan sama pihak Abang Sabto ya kita kesana nanti ya. Lumayan lah, nggak apa-apa nyaba di sono. Kalau di video ini ya udah banyak video-video dari footage dari gue sendiri, berarti gue udah kesana. Tapi kalau di video ini nggak ada, ya udah berarti gue nggak jadi kesana gitu. Dan nanti cerita lagi, main lagi katanya mau cerita yang tentang yang disantet itu sama Oh iya, yang katanya di kremasi itu ya. Atau yang di ambulan ya. Bebas. Yang mana banyak sih ceritanya. Jadi buat Hampir sahabat semuanya ada semua, ngisi semua. jadi udah kita spill nih di video ini kalau Bang Sabto juga masih banyak punya cerita horor. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Sabto. Bang, thank you banget ya. Ya sama-sama. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gua. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita horor, kalian bisa langsung ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang di bio Instagram kita itu ya, diklik aja. Oke. Udah, terus. Akhir kata gue bilang izin pamit, Bang Sabto juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.